diperbaiki, terlalu singkat dan variabelnya belum jelas. Izin Pak, itu saya harus ganti judul atau bagaimana Pak? Judulnya tinggal diperjelas variabelnya karena memang terlalu pendek ya. Coba dibaca ulang, Mei, judulnya. Sebentar ya Pak. Ya, jadi judul penelitian harus jelas apa sebenarnya yang mau kita angkat dari judul tersebut. Jelas di situ. Ya, penjelasan lebih detailnya itu ada di kajian pustaka bahwa oh ini ternyata ini yang mau diurai di situ, ini yang mau dipecahkan oleh Mei. Kalau Siap Pak. dari judul sudah tidak jelas, ya pasti kajian pustakanya juga tidak akan jelas. Siap. Izin saya judulnya Analisis Sistem Pengelolaan Pengarsipan Dokumen pada Kantor UPBU Harun Tohir, Pak. Analisis, Analisis Sistem Pengelolaan Pengarsipan Dokumen. oke. Nanti pada saat eh, melakukan analisis, itu kira-kira menggunakan apa, Mei, untuk analisis datanya? Belum sampai di situ ya, Belum, Pak. belum sampai Izin di Pak, situ apa yang di dipikirkan. sini kita harus berupa outputnya itu seperti web atau hanya sekedar analisis saja boleh, Pak? Ya, kalau misalkan judulnya hanya analisis, ya bisa analisis saja. Ya, tentu agar lebih kuat sistem informasi, karena Anda adalah jurusan sistem informasi, maka biasanya ada tambahan analisis perancangan. Ya, kan? Biasanya seperti itu. Tetapi di metodologi ini, karena eh, bukan skripsi, kita hanya fokusnya bagaimana Anda melakukan penelitian, bagaimana Anda menulis sistematika sebuah penelitian, itu diperbolehkan saja. Tapi nanti bisa saja di semester 7 atau semester 8 ada tambahannya, Mei. Ya, silakan diurai itu judulnya. Itu sudah lumayan jelas tadi. Memang agak pendek judulnya ya. Kalau judulnya tidak terlalu panjang, maka kajian pustakanya juga kan tidak panjang, pasti singkat ya. Siap, baik Pak. Nanti apa boleh saya asistensi ke Bapak via WhatsApp saja, Pak? Boleh, boleh, boleh sekali. Ya, Siap, semuanya siap. boleh ya. Semua Ya, terima kasih, Pak. yang lain juga boleh silakan chat kalau ini. Tapi kalau misalkan tidak real time, artinya pada saat Anda chat saya belum sempat dibalas, ya mungkin ada kegiatan lain ya. Pak, izin Siap. Pak, kalau misalnya judul kita misalnya kurang kurang bagus ya, boleh masih bisa ganti judul nggak Pak? Dari tugas satu misalnya nggak sama nih, misalnya misal kita mau Mm-mm. ganti judul, boleh masih diperbolehkan nggak Pak? Ya, masih boleh diperbaiki saja di tugas 2. Ya, itu boleh saja kalau misalkan tugasnya tidak terlalu nyambung dengan sistem informasi. Baik Pak, Yang terima kasih penting Pak. jangan di tugas 3 sudah diganti ya. Karena tugas 3 itu sudah mengarah ke metodologi penelitian, harus ditetapkan apa metodenya. Nanti di metodologi penelitian ini Anda harus memilih di penelitian Anda. Kalau judulnya tadi siapa ini? Coba kita lihat judul apa, penelitian apa yang cocok, metodologi penelitian apa yang cocok. Share. Nisa. Jadi di tugas 3 nanti itu
kita sudah harus menentukan apakah penelitian saya kualitatif, apakah penelitian saya kuantitatif, atau pengembangan, atau mixed method ya, mixed method. Nah, kalau kita lihat di sini dari judulnya NISA, perencanaan dan perancangan sistem informasi manajemen kalibrasi. Ini kalau dari segi judul ini, maka NISA akan menuliskan nanti di bab 3 itu metodologi penelitiannya R&D. Kalau prediksinya NISA atau keinginannya apa metodologi penelitiannya? Disinilah inti mata kuliah kita. Halo. Iya, Pak. Rencananya sih pengen, kalau misal analisis itu nggak masuk ya, Pak? Kualitatif maksudnya. Ya, ini kan perencanaan dan perancangan. Artinya arahnya ini dia melakukan perancangan. Dia melakukan berupa pembuatan sistem informasi. Bukan analisis perencanaan dan perancangan sistem. Kalau analisis maka dia lebih dalam lagi. Kalau perencanaan saja atau perancangan saja, maka kita hanya memperlihatkan bagaimana melakukan langkah-langkah pembuatan dari sistem informasi manajemen kalibrasi alat ukur ini berbasis web. Ini berbasis web lagi. Ya, jadi bisa berbasis web, bisa juga berbasis Android ya, kalau misalkan HP yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Ini berbasis web, berarti bisa dibuka lewat web browser. Ya, metodologi penelitiannya ini yang paling cocok adalah R&D. Nanti jenis pengembangannya Anda cari tahu apakah menggunakan ADI ataupun 4D. Itu nih saya. Ya, jadi mulai dari sekarang ketika Anda sudah mengerjakan tugas duanya, Anda harus bersiap untuk mengerjakan tugas ketiga. Tugas ketiga itu adalah metodologi penelitian. Disinilah yang kelihatan seperti apa kita akan menyelesaikan judul yang Anda buat. Namanya metodologi penelitian, ya disitulah kita urai metode-metode yang digunakan. Dari pertama misalkan R&D, metodologinya adalah Research and Development. Nah, jenis pengembangannya itu menggunakan 4D ataupun ADI. Setelah itu Anda tuliskan juga teknik pengumpulan datanya, analisis datanya, dan sebagainya. Nanti kita sesuaikan dengan rumusan masalah apa yang diminta. Ya. Ya. Tidak boleh lari dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya bagaimana perencanaan dan perancangan, berarti jawabannya nanti Anda harus mengurai bagaimana perencanaannya, bagaimana perancangannya. Begitu nih saya. Kalau misalkan berapa rumusan masalah dari penelitiannya Nisa? Ada juga saya lihat itu sampai 4 rumusan masalah nanti masuk. Wah, canggih itu. Banyak sekali itu yang harus dijawab. Semakin banyak rumusan masalahnya berarti semakin banyak yang harus Anda jawab. Kalau penelitian S1 itu satu saja sudah cukup. Sudah wajar itu sebagai orang yang belajar meneliti. Ya, maksimal 2 sih kalau S1, artinya
tidak terlalu banyak karena mereka baru belajar meneliti. Kalau penelitian disertasi atau S2 sudah 3 sampai 4 rumusan masalah. Kalau Anda cukup 1 itu sudah bisa sebenarnya, misalkan hanya bagaimana perencanaan dan perancangan sistem informasi manajemen berbasis alat ukur, manajemen alat ukur berbasis web pada PT ini. Itu sudah cukup 1 rumusan masalah saja. Anda dapat jawabannya, dianggap sudah selesai. Pak, izin punya saya kan ada 3. Kalau misalnya saya ubah jadi 1 nggak apa-apa. Boleh. Ya boleh saja ya, silakan. Boleh saja di ini ya. Dan nanti juga pada saat skripsi, kalau misalkan judul ini yang diterima, ya kan lebih mudah lagi karena sudah ada tuh. Intinya membuat skripsi itu, kenapa ada mahasiswa yang lama baru selesai? Mereka tidak berpikir apa yang dia tulis. Mereka hanya menuliskan saja yang dia tuliskan tanpa mengetahui bahwa akan susah saya ke depannya. Ya, termasuk rumusan masalah itu. Semakin banyak Anda tulis, maka semakin banyak kasus yang Anda pecahkan. Semakin banyak permintaan jawaban dari rumusan masalah yang Anda tuliskan dalam skripsi Anda. Nah, 3 pertanyaan, berarti 3 rumusan masalah, berarti itu 3 pertanyaan. Di situ jelas-jelas ada tanda tanyanya, toh. Maka itu yang harus Anda jawab. Saya juga 3 lagi, Pak. Pertanyaan ininya juga 3 yang di bab 2. Ya, kalau Pertanyaan 3 berarti penelitiannya. di bab 4 nanti, kalau ada bab 4, ada 4 ada 3 jawaban yang harus Anda masukkan di situ. Menjawab rumusan masalahnya. Dan di kesimpulan juga harus ada 3 kesimpulan. Bisa 4 kesimpulan, tetapi tidak boleh kurang dari 3. Seperti itu. Oke, ada lagi? Waktunya sudah mau habis. Di situ saya set sampai pukul 21 waktu Makassar. Izin Pak, jadi kalau saya kan metode penelitiannya tentang jumantik dan nggak ada sangkut pautnya sama SI ya. Jadi saya ganti judul nggak apa-apa ya Pak ya? Metode penelitian jumantik, maksudnya apa itu penelitian? Tidak ada metode penelitian jumantik. Yang ada itu kualitatif, kuantitatif, terus mix method, pengembangan. Itu secara umum metodologi penelitian yang bisa diambil. Judul saya ini Pak tentang analisis pemanfaatan Bitly untuk pendataan jumantik real time. Satu Ya, tuh kan, kalau efisiensi beban kerja dan pengurangan penggunaan kertas. Ini terlalu banyak, saya pikir judul saya terlalu ribet nih Pak. ya Izin makanya untuk ganti. disederhanakan. Kalau analisis itu berarti larinya metodologi penelitiannya itu kuantitatif, Ikram. Penelitian kuantitatif karena menganalisis itu ya biasanya ada angka-angka yang disajikan di akhir atau di inti penelitiannya di bab 4 ketika sudah hasil dan pembahasan. Tapi untuk penggantian judul masih bisa kan Pak ya? Masih bebas ya ke tugas 2? Masih bisa. Yang penting jelaskan di tugas 2 kan akan memunculkan bab 1 dengan bab 2, ya toh? Iya, iya. Ya, Masih bebas ganti ya sehingga Pak ya? masih memungkinkan. Tetapi di tugas 3 saya sudah tidak sarankan lagi ya, karena sudah Iya. harus fokus di situ. Ya Pak, terima kasih. Terbaik. Silakan kalau masih ada sebelum saya tutup. Oke, kalau mungkin malam ini sudah tidak ada pertanyaan. Kalau dalam melakukan atau pengembangan bab 2-nya ada kendala, ada pertanyaan, silakan ditanyakan via chat, baik di grup ataupun di Japri.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tentu itu adalah bagian dari kita sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya dan mudah-mudahan bisa sarjana tepat waktu, bisa menunjang pekerjaan dan menambah pengetahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Pak.